Adik-adik, apa kabar? Ada bahagia? Ada sukacita? Walaupun kita di rumah masing-masing. Karena pada saat ini kita dilarang untuk berkumpul. Baik itu di sekolah minggu, di gereja, dimanapun berada kita tidak diperkenankan untuk berkumpul-kumpul. Kenapa kita tidak boleh berkumpul? Karena ada pandemi corona yang nanti cepat menular. Maka dari itu kita di rumah masing-masing supaya kita tetap sehat. Walaupun di rumah masing-masing, jangan lupa untuk belajar, berdoa, membantu orang tua, tetap mengikuti ibadah, yaitu ibadah keluarga yang dipimpin oleh ayah atau ibu di dalam keluarga. Dan di hari Minggu tetap ibadah juga, yaitu mengikuti sekolah minggu melalui online. Sehingga adik-adik kita sikapi pada saat-saat ini belajar dengan menggunakan online. Kita tetap bahagia, kita tetap senang karena masih ada sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk kita berkomunikasi. Semangat ya adik-adik, semangat belajar, semangat membantu orang tua, sehingga pada saat ini orang tua menjadi ringan pekerjaannya karena dibantu seutuhnya oleh adik-adik semua. Baik, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati supaya corona tetap kita sikapi dan cepat berlalu. Dah. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Lama kita nggak ketemu. Sudah berapa minggu kita tidak bisa sekolah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa bermain. Tentu semuanya itu menjadikan kita jenuh. Tetapi kita harus ingat bahwa sekarang karena pandemi corona ini begitu membahayakan, kita harus menjaga diri. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk menjaga kebersihan, jangan lupa untuk senantiasa belajar, dan terlebih-lebih jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Baca Alkitab, beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, ataupun ikut dengan sekolah minggu yang diadakan secara online. Kita harus tetap semangat, menjaga diri, dan kita berdoa supaya pandemi corona ini cepat berlalu, cepat selesai. Pak Pendeta berdoa buat adik-adik semua supaya adik-adik senantiasa dijagai, diberkati, rajin belajar. Untuk adik-adik yang mau nyari sekolah SMP, kiranya adik-adik senantiasa tetap semangat. Saya percaya bahwa Tuhan menjagai kita dan memberkati kita. Sampai ketemu. Halo anak-anak. Halo. Senang sekali bertemu kembali. Selamat pagi. Shalom. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu kita harus tetap semangat, sehat, dan bersukacita. Ya Bu Fares ya? Ya, jangan lupa tetap tinggal di rumah. Nah, kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Punya semua ya? Harus punya ya. Nah, jangan lupa juga harus jaga jarak loh Bu. Jaga jarak ya, ini tidak boleh deket-deketan. Tidak boleh berdekatan. Ya. Tetapi ketika keluar rumah juga harus memakai masker. Nah, masih ingat salam sehatnya kita?
anak-anak sekolah minggu? Masih ingat? Masih ingat ya? Ya, kita yuk bersama-sama yuk. 1, Tetap- 2, 3. Tetap di rumah, sehat, semangat, sukacita. Nah, itu anak-anak jangan lupa ya. Tetap di rumah, semangat, sehat dan bersukacita. Nah, Saat ini kita biasanya kan kalau sekolah minggu kita bisa menyampaikan pujian ke depan ya, Bu Lin ya. Cuman kalau kondisinya sekarang seperti ini, anak-anak tetap bisa. Nanti minta papa atau mama membuat video. Nanti bisa diserahkan ke Pak Ehud dan atau via WA group. iya, via WA group atau Bu Heni juga bisa. Nah, berarti kita sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu ya, Bu? Betul. Ya? Sudah mandi belum anak-anak? Harus sudah mandi. Harus sudah mandi. Ingat pesannya ketika anak-anak mau mengikuti sekolah minggu. Yang pertama harus sudah mandi. Sudah mandi. Terus apa Berpakaian lagi? rapi, bersih. Mempersiapkan persembahan. Alkitabnya juga disiapkan. Terus Lalu? jangan lupa Duduk yang duduk yang rapi, rapi. tidak sambil tiduran. Jangan tiduran di kasur ya. Tapi harus duduk yang rapi. Baik. Sebelum kita memasuki ini, kita mungkin mau pujian ya, Bu Lin? Ya. Nah, anak-anak sudah siap semuanya? Kita mau memuji nama Tuhan. Silakan semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, dikepak-kepakkan tanganmu. Harus dengan semangat. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar ku sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar ku sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar ku sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar ku sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, anak-anak hebat ya, Bu Lin ya. Iya, semua semangat-semangat loh, Bu Semua Forest. semangat Ya, di memuji rumah. nama Tuhannya. Iya, betul. Baik, sekarang silahkan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Kalau berdoa bagaimana, Bu Lin? Iya, sikapnya yang baik, Nah, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. pejamkan. Nah, saat ini yang akan memimpin doa pembukaan adalah Bu Forest. Mari dipersilahkan Bu Forest. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih
karena kami boleh ikut sekolah minggu. Saat ini, tolong kami untuk mengikuti ibadah anak, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sudah berdoa. Sekarang kita mau melanjutkan pujian ya. Iya, Boleh kita akan ya. memuji nama Tuhan kembali. Anak-anak siap ya? Kita boleh bangkit berdiri Ya, lagi yuk. boleh bangkit berdiri lagi. Ya. Kita akan memuji nama Tuhan kembali pujiannya. Cuit-cuit pam Pam pam. pam. Nah, anak-anak masih ingat lagu ini? Masih ingat? Nah. Atau mungkin mama papanya yang ingat nanti bisa mengajari. Nanti boleh memakai gerakan juga karena anak-anak semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita akan memujikan cuit-cuit pam Masih ingat pam. gerakannya? Ya. Ya. Nah, cuit-cuit. Cuit-cuit. Nah, begitu ya. Ya, nanti bisa diikuti ya. Nanti gerakan Bersama-sama. gerakan Bu Guru semua di sini nanti boleh diikuti ya. Terima kasih anak-anak sudah memuji nama Tuhan kembali. Ya, Nah, anak-anak semangat loh. Iya, semua Boleh semangat. ya. Meskipun kita ibadahnya melalui Di online rumah. seperti ini, ternyata anak-anak di semua juga semangat. Nah, ini sekarang anak-anak duduk kembali. Dipersilakan duduk Dipersilakan lagi. duduk kembali. Masih semangat? Nah. Masih semangat pasti. Pasti harus semangat, Miss. Tadi kan apa? Sehat, semangat, sukacita. Berarti Harus tetap harus bersukacita. semangat ya. Harus Iya. semangat, sukacita. Saat ini kita Akan akan mendengarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, anak-anak? Ya, sudah disiapkan. Yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh mempersiapkan Alkitabnya atau membaca Alkitab ya Bu Foresia. Betul ya, boleh pakai Alkitab. Kalau yang belum bisa baca, bisa dibacakan oleh papa atau mama di rumah. Dan yang terpenting adalah
menyimak atau mendengarkan. Hari ini yang mau membawa firman siapa ya Bu Flores Siapa ya? ya? Kita kayaknya rahasia aja, Miss. Ini kejutan. Oh begitu. Ya, jadi Baik. kejutan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 15 Ayat 1 sampai dengan 8. Boleh dipersiapkan terlebih Dipersiapkan dahulu. dulu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam. Nah, kalau tadi anak-anak semuanya sudah banyak memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu pada saat ini siap mendengarkan. Amin. Ya, anak-anak semuanya sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Nanti kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, yaitu ayat 1, 3, 5, dan 7. Dan anak-anak di rumah akan baca 2, 4, 6, 8. Akan saya mulai dari ayat yang pertama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, itulah anak-anak firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari kita ulang, khususnya ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-5 ya. Sudah siap? Ya, ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur,
yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jula, mari. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, silahkan Alkitabnya ditutup. Kita ulang. Ini menjadi ayat hafalan di rumah ya. Kita ulang bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita ceritakan hari ini. Wah, apakah saya masih kelihatan lelah anak-anak? Ya, agak capek sedikit. Tadi saya banyak sekali bawa buah. Banyak sekali bawa buah. Saya akan tanya, siapa yang di rumah punya tanaman atau pohon ini? Ini buah pisang. Siapa yang di rumah ayahnya menanam pohon pisang? Ini banyak mengandung vitamin. Ada buah yang lain. Buah apa ya ini? Ini. Nah, ini buah belimbing. Siapa yang di rumah orang tua memiliki atau mempunyai pohon belimbing? Buahnya juga enak, banyak mengandung vitamin. Setelah belimbing masih ada lagi. Saya masih punya buah ini. Apa ini? Ini buah jeruk. Siapa yang di rumah punya pohon jeruk? Ini juga banyak mengandung vitamin. Banyak sekali buah-buahan yang vitaminnya berguna untuk kesehatan tubuh kita. Wah, masih banyak sekali ini buahnya. Buah ini. Nah, ini jarang-jarang adanya di Malang. Di Malang ini apa? Apel, ya, apel. Ini juga banyak mengandung vitamin yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Adanya di Malang. Nah, tadi dari bermacam-macam tanaman tadi atau pohon buah tadi, apakah di rumah dibiarkan saja anak-anak? Tentunya tidak. Pasti dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Ya, dibersihkan. Tanamannya dibersihkan. Dicabuti yang kering dibuang. Rumputnya dicabuti. Kemudian pagi sore disirami biar subur. Biar subur. Kemudian diberi pupuk secukupnya biar subur dan juga
biar atau supaya tanaman tadi itu menghasilkan buah. Nah, itu mengapa tanaman atau pohon-pohon itu tidak dibiarkan tapi dirawat dengan sebaik-baiknya. Pasti ada tujuannya. Siapa yang kalian di rumah sering bantu orang tua ikut menyirami tanaman, ikut menyirami pohon, bahkan ikut membantu mama atau papa, ibu menyirami ada tanaman yang tadi belum saya sebutkan apa? Tanaman bunga. Itu pagi sore disirami. Anak-anak juga belajar ya, mencintai tanaman dengan membantu orang tua menyiram tanaman. Itu mesti ada tujuannya, ada harapannya. Tujuannya yaitu supaya mendapatkan hasil dari tanaman itu. Maksudnya setelah disirami, dirawat, lalu tanaman itu diharapkan bisa mengeluarkan hasil, dipetik hasilnya, dimanfaatkan, ya. Bisa dimakan sendiri, keluarga. Wah, nanti kalau buahnya banyak bisa dibagi-bagi ke tetangga, kanan dan kiri atau di lingkungan sekitar. Bahkan bisa kalau buahnya banyak sekali bisa dijual ke pasar atau ke warung. Itu harapannya pasti ya, supaya pohon itu menghasilkan, dapat dipetik hasilnya. Nah, anak-anak kalau disuruh milih yang mana? Pasti memilih pohon tadi yang buahnya banyak. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pohon yang berbuah banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajari untuk menjadi pohon yang berbuah banyak dalam hidup kita. Tuhan Yesus pada waktu mengajar para murid itu sering menggunakan perumpamaan. Di tempat Tuhan Yesus sana, di Palestina atau di tanah Kanaan, banyak orang-orang yang berkebun anggur atau menjadi petani anggur. Jadi pohon anggurnya sangat banyak. Ini menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Kalau di sini jarang-jarang. Tapi kalau di tanah Kanaan, tanah Palestina sana, memang tanahnya cocok sehingga mereka bertani dengan anggur. Nah, kehidupan seperti itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar para murid. Tadi di Injil tadi Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mari kita bayangkan pohon anggur yang berbuah banyak. Tapi anak-anak juga menyaksikan biasanya yang namanya pohon itu kadang-kadang keadaannya berbeda-beda. Satu pohon itu keadaannya berbeda-beda. Ada yang tidak berbuah, ada yang buahnya sedikit, ada yang berbuah agak banyak, dan ada yang banyak sekali.
termasuk tanaman anggur. Oh ya, anak-anak, saya punya tanaman tapi ini dalam pot. Walaupun dalam pot, kalau dirawat siram bisa tumbuh, bisa subur. Nah, silahkan ditebak. Kira-kira ini pohon apa ya? Atau tanaman apa ini? Mari silahkan diamati, ditebak. Ini adalah pohon anggur. Tapi sayang sekali, ada buahnya enggak? Tidak ada buahnya. Sayang sekali tidak berbuah. Tidak seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, berbuah banyak. Nah, oh iya, ini harusnya tidak demikian. Ini ada ranting yang menjalar ke tanah. Jangan dipotong, kasihan. Lebih baik diangkat, harus nempel ke pokok. Nah, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi, Tuhan Yesus sebagai pohon yang utama atau pokok, dan kita semuanya adalah ranting-rantingnya. Tapi sayang sekali ranting ini enggak berbuah. Ini harus diangkat, jadikan satu dengan pokok ya, supaya hidup dan berbuah. Harus nempel ke pokok. Kalau disiram terus, dirawat baik-baik, pastilah akan berbuah. Nah, sudah menampakkan buahnya sedikit. Tapi kalau anak-anak rajin merawat, menyiram, membersihkan, diberi pupuk, pasti akan juga berbuah lagi. Tambah banyak buahnya. Nah, mulai bertambah. Masih sedikit. Belum banyak sekali. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Keadaannya ada yang tidak berbuah, ada yang berbuah sedikit, dan ada yang berbuah banyak. Nah, mulai semakin banyak buahnya. Sudah mulai agak banyak, karena anak-anak rajin merawatnya, menyiram, dan memberikan pupuk. Sudah agak banyak sekarang. Bagaimana sabda Tuhan Yesus tadi? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Nah, ini sekarang sudah mulai apa? Anak-anak sudah mulai banyak. Masih terus akhirnya semakin lama buahnya semakin banyak. Wah, ini ternyata buah anggurnya menjadi lebat karena anak-anak dan pemiliknya rajin merawat, memeliharanya, menyiraminya. Mari kita ulang ayat hafalannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ranting-rantingnya berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar pokok, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, ini pasti anak-anak akan memilih keadaan yang terakhir ini. Tadi waktu yang pertama kali nggak ada buahnya, tidak dipilih. Kemudian agak banyak, pasti anak-anak memilih menjadi pohon yang terakhir ini, yang berbuah banyak. Bagaimana ya bisa berbuah banyak? Ingat, harus menempel dengan rantingnya, harus menempel dengan pokok atau batang utama atau pohon yang utama. Kalau menjauh atau bahkan lepas, tidak akan berbuah, tidak hidup, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita menjadi pohon yang berbuah banyak dalam kehidupan ini. Ya, anak-anak hari ini diajar menjadi pohon yang berbuah banyak di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ranting, menjadi pokok, ya, harus menghasilkan. Oh ya anak-anak, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, ini kan tadi apa? Perumpamaan. Ketika Tuhan Yesus mengajar para murid, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan di tempat Tuhan Yesus, yaitu khususnya para petani anggur, untuk mengajar para murid dan juga anak-anak semua. Kalau pengajarannya untuk semua, untuk para murid dan untuk kita semua, untuk saya juga, supaya apa? Menjadi pohon yang lebat, pohon yang berbuah banyak. Kalau begitu, buahnya apa ya? Buahnya apa? Apakah dari tubuh kita, dari badan kita akan mengeluarkan anggur, karena ini pohon anggur, atau mengeluarkan pisang, karena itu ada pisang, atau dari kepala kita akan muncul pohon jeruk, buah jeruk? Nah, tidak mungkin, karena ini perumpamaan. Tetapi pengajarannya tetap harus kita terima dan kita laksanakan. Berarti pengajarannya yaitu kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau begitu buahnya apa ya? Ini
Saya tunjukkan, ada buahnya, ya, ada buahnya yang harus kita hasilkan. Saya punya yang pertama, wah ini ya, buahnya buah K, buah K, buah anggur K. Buah anggur K. Kaki apa ya? Kasih. Hah? Anggur kasih. Jadi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja, di rumah, di gereja, di sekolah, di sekitar rumah, harus ini, menghasilkan ini, kasih. Harus memiliki kasih. Harus mengasihi sesama kita, baik di rumah, di sekitar kita, di lingkungan, di gereja, di sekolah. Harus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Luar biasa kasihnya Tuhan Yesus. Karena begitu kasihnya sampai apa? Rela kehilangan nyawa, disalibkan. Kemarin kita beraja mengingat-ingat apa ya? Masih ingat? Peringatan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, dan juga kebangkitannya. Itu karena kasihnya. Oleh karena itu anak-anak harus ini menghasilkan dan memiliki kasih. Berikutnya menghasilkan apa lagi ya? Buahnya. Buah anggur apa ya? Nah ini. Anggur es. Bukan es campur anggur ya. Tapi anggur es. Apa anggur es? Nah ini. Anggur es. Anggur sukacita, ya. Anak-anak harus menghasilkan dan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Kita sudah dianugerahi keselamatan. Oleh karena tadi Tuhan Yesus disalibkan, kita memperoleh keselamatan, dianugerahi, diberi kado yang luar biasa, keselamatan. Makanya kita harus senantiasa apa? Yes, sukacita, ya. Sukacita, ya. Masih ada lagi apa ya? Ini anggur D. Anggur D itu apa ya? Anggur damai sejahtera. Nah ya, anggur damai sejahtera. Kita harus merasakan damai sejahtera. Tadi bersukacita karena memperoleh kado yang luar biasa. Bukan kado ulang tahun, tapi keselamatan. Nah, kenapa damai sejahtera? Karena kita sudah diampuni, ya, diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, ya. Anak-anak pasti gelisah, di mana aja gelisah, tidak tenang kalau kesalahannya belum dimaafkan. Apalagi Tuhan kita sudah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita. Makanya kita namanya merasa damai, tenang, ya, damai sejahtera, ya. Masih ada lagi ya? Yang ini, wah ini anggur apa ya? Buah apa yang harus kita hasilkan? Buah anggur es lagi.
S yang pertama apa tadi? Sukacita, ya. S yang kedua sabar, ya. Anggur kesabaran atau sabar, ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan, diampuni dosanya, harus punya hati yang sabar, ya. Menghadapi apapun dengan sabar. Jangan suka cepat emosi, ya. Harus sabar anak-anak, supaya tidak salah dalam kalian bertindak. Yang terakhir ini, nah, ya, anggur yang terakhir ini adalah anggur L. Apa L? Yaitu lemah lembut. Nah, ini ya, Tuhan Yesus mengajar kita, anak-anak Tuhan di mana saja harus memiliki sikap lemah lembut di mana saja berada. Tuhan Yesus juga sudah memberi contoh di mana saja Tuhan Yesus itu lemah lembut, tidak suka cepat marah, tapi lemah lembut, sehingga di mana saja Tuhan Yesus itu disenangi, disukai banyak orang. Anak-anak juga demikian, di mana saja juga harus lemah lembut, supaya di sana banyak teman, tidak banyak musuh. Tapi di sana, di sini, di mana-mana banyak teman, karena anak-anak memiliki sikap yang lemah lembut. Nah, itulah buah-buah yang harus dihasilkan oleh anak-anak Tuhan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi diingat, ya. Diingat, ini penting. Kenapa anggur-anggur ini bisa tumbuh dengan lebat? Karena ranting-rantingnya ini dekat dengan pokok, sehingga rantingnya menghasilkan buah yang lebat. Demikian juga anak-anak, supaya menghasilkan buah yang sudah terlihat di sini, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, lemah lembut. Ini sama, anak-anak harus dekat dengan pokok itu, pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus di surga, ya. Harus dekat, jangan menjauh, tapi selalu dekat Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga memberkati kita, sehingga kita juga dapat menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat. Nah, caranya bagaimana supaya kita menempel dengan pokok, ya, atau batang utama, atau tinggal di dalam Tuhan Yesus? Ya, kita rajin. Caranya rajin ke gereja, ikuti ibadah anak atau sekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, membaca firman-Nya. Kalau itu, ya, ini semuanya kalian laksanakan, pasti Tuhan memberkati kalian, sehingga kalian dapat menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Nah, karena itu saya pesan
Selamat menjadi pohon yang berbuah banyak. Selamat menjadi pohon yang berbuah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah anak-anak firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus yang kita terima pada ibadah anak atau sekolah minggu pada hari ini. Selanjutnya ada sedikit aktivitas. Aktivitasnya mudah sekali. Nanti anak-anak yang besar tugasnya yaitu melukis, menggambar pohon anggur yang berbuah banyak. Menggambar pohon anggur ini, satu lembar ini nanti disiapkan ya. Di rumah dilukis pohon anggur yang menghasilkan buah anggur yang banyak. Lalu di bawahnya ditulis kalimat, aku mau berbuah banyak, ya. Nah, ini anak hasilnya, nih. Ini pohon anggur, ini ranting-rantingnya. Ini pohon utama, ini rantingnya. Ini anggurnya masih sedikit, punya saya baru sedikit. Belum banyak sekali, belum lebat. Nah, kalian nanti di rumah yang besar membuat gini, lalu ditulis juga, aku mau berbuah banyak. Nah, gini ya. Nanti yang besar membuat lukisan sendiri, diwarnai batang utama dan carangnya atau rantingnya, kemudian ditulis bawahnya seperti janji, aku mau berbuah banyak. Kemudian anak yang kecil nanti bisa dibantu oleh ayah, ibu, atau papa, mama, dibuatkan pohon anggurnya, nanti anak-anak mewarnai, diwarnai sendiri oleh anak-anak. Demikian anak-anak, firman Tuhan hari ini, selamat menjadi pohon yang berbuah banyak. Terima kasih. Nah, itu tadi ceritanya. Ya, firman Ternyata Tuhannya firman Tuhannya dibawakan oleh oleh siapa? Mas? Bapak Wagio. Dibawakan oleh siapa anak-anak? Oleh Bapak Wagio atau Mbah Wagio ya. Nah, Mbah Wagio juga boleh. iya. Ya. Ceritanya tentang apa? Nah, tadi ada yang tertidur enggak mendengarkan toh? Berarti kalau mendengarkan tahu ceritanya ya. Iya, Bu, ya. pasti harus tahu ceritanya. Nah, tentang pokok anggur. Masih ingat juga? Ternyata ada lagunya loh. Wes, ada lagunya. anak-anak masih ingat lagu Yesus Pokok dan kita caranya? Nah, yuk sekarang kita bangkit berdiri kembali. Ya, kita untuk akan memujikan Iya. Yesus Pokok dan kita caranya.
Ya, kita sudah memuji Tuhan, lagu Yesus Pokok. Sekarang yang tidak boleh lupa ya, Bulin. Ya. Apa tadi? Tadi aktivitas dari Pak Wagio atau Mbah Wagio apa ya? Tadi anak-anak ceritanya tentang Yesus Pokok dan kita caranya tadi ada gambar pohon anggur. Terus anak-anak diharapkan untuk bisa apa? Berbuah ya. yang lebat. Tadi buahnya ada buah apa saja ya? Ya, tadi buah anggurnya ada berapa macam tadi itu ya, ada Bulin ya. tulisannya, ada harapan-harapannya Ya. yang diharapkan oleh Tuhan untuk anak-anak supaya anak-anak menjadi anak-anak yang berbuah, Ya, yang anak-anak berbuah. Tuhan yang Nah, hebat. Untuk tadi aktivitasnya yuk, yang masih besar, ingat? anak-anak besar mungkin menggambar tadi Iya, ya. Terus menggambar pokok atau pohon anggur beserta Dengan buah yang carang-carangnya atau ranting-rantingnya yang berbuah lebat atau berbuah banyak. Terus yang sudah bisa menulis juga boleh ditambahkan tulisan aku mau berbuah banyak. Nah, jangan lupa ya anak-anak, diingat-ingat nanti setelah sekolah minggu ini selesai anak-anak boleh melukis di rumah, boleh bersama bapak ibu, bersama mama papa atau bersama kakak atau adik. Ya. Nah, boleh Bisa juga sama berkreativitas, eyangnya. Ya, kalau tinggal di rumah sama eyangnya boleh sama eyang. Iya, juga. sama eyang juga boleh. Ya. Dan jangan lupa kreativitas anak-anak atau hasil karyanya dikumpulkan di rumah terlebih dahulu supaya anak-anak besok ketika kita bertemu Ya, pas kita sudah ibadahnya di Iya, gereja bisa boleh dikumpulkan dibawa. kembali. Atau seperti tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Ya. Soleh dan Bulin, boleh dikirimkan melalui Foto, WA group ya, terus difoto. dikirimkan. Nah, Ya, sekarang aktivitas sudah, kita mau menghaturkan persembahan. Sudah disiapkan tadi ya? Sudah siap ya? Ya. Sekarang kita akan menghaturkan persembahan. jangan lupa, ya jangan lupa dulu Bu Forest. Biasanya anak-anak kalau memasukkan amplop ke kantong persembahan, jangan lupa memakai tangan kanan. Ya, tangan kanan dan jangan lupa uangnya boleh dimasukkan ke dalam amplop dengan keadaan yang rapi. Ya. Bisa nanti minta bantuan mama atau papanya atau eyangnya untuk membuat rapi tadi ya, Bulin ya. Sebelum kita melaksanakan persembahan, kita pujikan satu pujian lagu dulu, yaitu Beri Syukur. Anak-anak semua bisa ya. Anak-anak boleh memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Baik anak-anak, persembahan sudah dikumpulkan, jangan lupa persembahan yang sudah dikumpulkan dititipkan orang tua, dan nanti suatu saat setelah kita akan bertemu kembali di dalam kebaktian atau ibadah sekolah minggu bisa dibawa ke gereja. Ya, atau misalnya papa atau mamahnya sedang ada keperluan ke gereja, bisa dibawa nanti ya. Iya, betul ya, sekali. Nanti dikumpulkan di gereja. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Jadi untuk doa persembahan, doa syafaat dan doa penutup
akan dipimpin oleh Bu Dani. Oleh Ibu Dani. Nah, mari anak-anakku, persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan ya. Sekarang tadi kalian sudah diajarkan oleh Bu Forest. Kita sikap doa ya. Tangan dilipat, mata terpejam, dan kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini Engkau mengetahui bahwa negara kami Indonesia sedang mengalami wabah pandemi corona ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami agar selalu berserah kepadamu, agar selalu berdoa, dan juga tidak lupa selalu mengucap syukur. Kami percaya bahwa pandemi corona ini akan segera berakhir dari bumi ini ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa semua akan kembali dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami mengumpulkan persembahan kami yang mungkin tiada berada artinya ya Bapa. Kiranya Engkau mau sucikan persembahan kami ini ya Bapa. Dan persembahan kami yang sedikit ini dapat kami pergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan pada hari ini juga kiranya Engkau ajarkan kepada kami melalui firman yang dibawakan oleh Bapak Wagio tadi untuk menjadi pokok anggur. Biarkanlah kami menjadi carang-carangnya dan selalu berbuah. Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan membawakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadahnya sudah sampai di penghujung ini. Iya, sudah selesai. Ya. Nah, anak-anak yang di rumah tetap ingat ya pesan dari bu guru-guru semua yang ada di sini. Harus sehat, tetap di rumah, sehat, semangat, sukacita. Sukacitanya juga harus tetap nampak meskipun kita masih berada dalam kondisi atau wabah ya, wabah ya, masih pandemi ya, masih belum boleh kemana-mana, tetap harus bersukacita. Ya. Nah, saat ini kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyampaikan persembahan. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk penutup. Ya, kita ajak anak-anak untuk bangkit berdiri ya. Yuk, kita berdiri kembali dengan semangat. Kita puji nama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap sekolah minggu tetap ya. sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.